Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita muliakan beliau Bapak Darmaji, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Juga Bapak Wahyuddin, mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga antum semuanya yang hadir di dalam acara yang sangat mulia ini, mudah-mudahan antum yang hadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sempit rezekinya lapang rezekinya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jikalau ada dari kita ya Allah yang wafat, yang meninggal, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Juga yang menyaksikan lewat live streaming baik dari YouTube kami Al-Idrus TV dimanapun antum berada, juga dari fanspage Facebook kami, juga dari YouTube Takmir Masjid Narul Ilmi ya. Mudah-mudahan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memakmurkan malam-malam bulan Ramadan. Malam ini adalah malam ke-16, betul? Malam 16 Ramadan. Ya, tinggal berapa hari lagi kita akan mendapatkan 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak terasa. Menghidupkan malam-malam Ramadan adalah hal yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan antum semuanya di sini ya merasa tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Justru sebaliknya, orang diberikan malam Lailatul Qadar itu waktunya bukan pagi atau siang, enggak. Kayaknya orang yang selalu tidur waktu malam bulan Ramadan rugi. Alasannya kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Boleh ambil sedikit. Tidurnya itu jangan banyak-banyak kalau malam bulan Ramadan. Rugi sampean. Pemane jam 10 wis turu, tangi-tangi waktu sahur. Rugi sampean. Gimana mboten? Ya, mari terawih turu, tangi sahur. Ini Lailatul Qadarnya nggak dapat ini. Duh, kenapa? Iya. Ya, semakin Anda
berlomba-lomba untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Semakin malam semakin hot, ya, semakin panas, semakin semarak, semakin berkah, semakin deras pemberian-pemberian atau minnah, fadl, maghfirah, rahmah, itqu minan nar. Wah, ya, kalau malam menjelang azan maghrib dapat ada rahmatnya. Jam 7 semakin banyak, jam 8 semakin malam semakin panas dan semakin deras rahmatnya Allah. Hanya rugi. Jadi nggak boleh tidur, Beb. Boleh, silahkan tidur, tapi ojo suwe-suwe turuwi. Gimana dan? Jangan lama-lama tidurnya. Ambil sejam deh, sejam setengah. Paling lama 2 jam, paling lama 2 jam. Kalau dari jam 10 sampai sahur, Beb, rugi sampean. Rugi. Lek ngono ndak kuat saya. Kalau gitu saya nggak kuat dong. Kerja dan kuliah siapa bilang nggak kuat? Ente saja yang punya pikiran belum Anda lakukan sudah nggak kuat. Ya. Coba dulu. Subhanallah. Malam-malam bulan Ramadan ente lihat. Jangan dilihat dari warkopnya, jangan dilihat dari warungnya, jangan, tapi ente lihat dan rasakan suasananya. Nah, beda apa tidak? Beda. Bagi yang merasakan, sing ngrasakno. Yang tidak merasakan, ya ndak ada bedanya. Ya malam wis kene wae, bengi wis kene wae. Malam ya gini aja bagi yang tidak merasakan. Tapi yang merasakan apalagi ikut memakmurkannya, pasti dia akan merasakan malam-malam bulan Ramadan beda. Nanti kalau sudah selesai Ramadan, coba datang malam Lebaran, samakan, beda apa tidak? Sangat beda. Jam 12 malam takbiran, jam 12-nya malam takbiran sama jam 12-nya malam Ramadan beda jauh. Jam 12 malam takbiran sudah kayak malam dalu nemen. Tapi kalau jam 12-nya malam Ramadan seperti kita rasakan sekarang, setengah 11 ini kayak baru jam setengah 9. Betul Mamadan? Gimana Mamadan? Awas ono sing turu ya. Nggih tapi turu ya padha wae lah. Ya. Setengah 11-nya ini kayak setengah 9, subhanallah. Ya. Makanya kalau inti rasakan, kalau inti pernah Ramadan di Mekah atau Ramadan di Madinah, mudah-mudahan bisa ziarah ke sana, amin. Atau Ramadan di Tarim, Hadramut, beda. Malam itu kayak pagi, kayak siang, kayak sore. Tidak ada yang tidur di malam hari bulan Ramadan. Tidurnya pagi, setelah sholat subuh, zikir isyraq baru tidur. Nggak lama tidurnya, sampai kapan? Sampai sebelum menjelang zuhur. Sudah itu saja tidurnya. Kemudian aktivitas yang kerja dengan pekerjaannya, kemudian apa yang belajar dengan belajarnya, yang santri dengan santrinya, yang kuliah dengan kuliahnya. Di Tarim ada kuliah, ojo ngeremet onang kono kuliah rek. Duduk nang ITS tok kuliah ya. Di Sarim itu ada kuliah Jamiatul Ahqaf di sana, banyak di sana sekarang ya.
Allah Subhanahu wa taala ngasih berkah luar biasa di malam-malam bulan Ramadan. Makanya semakin disunahkan juga orang itu kalau mandi di bulan Ramadan bukan pagi, bukan siang, Mbak. Mandinya kapan, Mas? Mandinya itu sunnahnya di waktu malam ketika mau melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Kalau kita belajar di dalam kitab disebutkan apa? Al-ightisalah masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan, sangat disunnahkan dan selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. An yartasil fi kulli lailatin min layalir Ramadan. Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan mandi setiap malam dari bulan Ramadan, nggak pernah. Belum kenapa? Karena kalau mandi di waktu pagi, mandi di waktu siang sangat-sangat ditakutkan kalau ada seandainya air yang masuk di lubang-lubang anggota badan yang menyebabkan batalnya puasa. Bahkan kalau ada orang mandi cuma untuk mendinginkan badan alias kumkum, wis ngadem-ngadem no awak, Surabaya panas. Misalkan ada orang ngekos, ya, mau kuliah panas, wis aku tak adus wae, saya tak mandi saja. Mandi di waktu pagi atau mandinya di waktu siang. Ini asalnya nggak ada sunnahnya di bulan Ramadan. Sunnahnya kapan? Di malam. Tapi kalau mandinya untuk mendinginkan supaya nggak panas, jadinya makruh. Jadinya apa, Mbak? Makruh. Apalagi kalau sampai mandinya Anda masuk ke telinga, alias yang nggak belajar, jukut banyu, dilebok dong ini. Ini pinter ini orang. Batal jadinya, ya. Atau kumur, hati-hati nih kumur nih. Al-madmadatu wal istinsyaku fi nahar Ramadan tukrah. Orang kalau kumur-kumur, makanya ya, arek kuliah ITS insya Allah saya yakin bisa ngerti ilmu wudhu semuanya, amin. Ya, kalau kumur-kumur hati-hati. Ojo dilek, Mbak, kayak kolak. Ya. Kumur-kumur di bulan Ramadan makruh. Apalagi kalau sampai masuk tenggorokan, jadinya apa? Batala saumuh. Batal puasanya. Mana kumur kayak gini? Ya. Oh, ini pasti batal masuk itu. Loh enggak, Beb. Saya enggak untuk memasukkan air, enggak niat. Salah kumur kayak ngono, makanya ojo kumur-kumur, jangan kumur-kumur, jangan memasukkan air ke hidung atau istinsar. Ya. Kalau istinsar sih enggak apa-apa, istinsak ini yang enggak boleh. Apa? Memasukkan air ke hidung. Kan sunnahnya kan mau istinsak, istinsar. Memasukkan air ke mulut, kemudian memasukkannya ke hidung, kemudian mengeluarkannya, tidak sampai sedot. Rioyo ini. Jadi nama batal, Mbak. Makanya perlu sangat hati-hati. Lebih kalau saya mau kuliah kan takut badan saya kan bau. Warek kos-kosan tak diajari. Ada kos-kosan itu tidak pakai diajari, sudah tahu sendiri bagaimana mengatasi bau badan, sudah ngatasi sudah, ya kan. Masih yo ambu apek ya kuliah ya kuliah sampean. Nggih Mamodan. Biasa rek kos-kosan kaya ngono ya kan. Ya caranya mandi setengah badan. Ya, mandinya apa setengah badan, asal saja
Nanti kalau mau mandi yang membasahi seluruh badan, biar afdol mandinya itu di malam sebelum melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Takdiman fi lailatir Ramadan, penghormatan pengagungan di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa masih ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa mengisi malam-malam Ramadan kita dengan yang baik. Amin. Minimal jangan sampai maksiat. Ya, jangan sampai apa? Maksiat. Video callan dengan teman lakinya. Hati. Enggak, Beb, saya enggak niat terus. Video kan enggak niat, ya niat tuh. Sampai cek nomornya enggak niat dah. Ya. Eman, perbanyak ibadah bulan Ramadan. Ngomong-ngomong, Al-Quran wis pirang juz saiki niki. Ya, kan di sini judulnya apa tadi? Menjaga eksistensi Qur'ani dengan sholawat. Ya, belum kita bahas masalah judul itu, tema itu. Ngomong-ngomong, kula khususnya saya, panjenengan semuanya yang ada di sini ataupun yang online, ngomong-ngomong dengan Al-Quran sudah berapa juz kita ini? Juz 7 apa juz tomat? Nah, juz 27 apa juz durian? Eman ya, apalagi di semua tempat kita lihat banyak yang mengadakan nama acaranya Nuzulul Quran, tetapi yang memperingati nggak hatam Al-Quran, sedih kita ini. Bahkan di rumahnya nggak ada Al-Quran, aplikasi di HP ada Al-Quran, nggak pernah dibaca Al-Qurannya. Allahu Akbar. Ini musibah besar. Di akhir zaman kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita. Beb, gak ada waktu. Siapa bilang gak ada waktu? Ente gak mau ngatur waktunya. Ya. Kalaupun kita atur rapi waktu kita, tepat waktu, dan bahkan Islam itu mengajarkan namanya mengatur waktu yang baik. Namanya apa? Dhabtul wakti. Ngatur waktu yang baik. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosok kalah mbek wong Jepang sampean. Mosok kalah mbek wong Hong Kong ta wong di wong barat iku. Time is apa? Bulus. Ya, waktu mereka kalau ente ke sana kejar-kejaran wis bingung untuk mereka itu, bingung wis kecuk ini segala macam. Saya lihat sibuk amat negara ini ya. Pernah saya waktu itu diundang di Hong Kong itu, tak contoh teman ngomong gini ya, Singapura iki ngini, wis pokoknya wis kejar-kejaran waktu ini. Waktu laya-laya itu enggak ada. Waktu sia-sia itu enggak ada. Lah kita ini sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-waqtu kas-saif in lam taqta qata'ak, kata Rasulullah SAW. Waktu itu diibaratkan sebagai pedang. Kalau engkau tidak bisa memanfaatkannya, maka engkau akan terhunus dengan pedang tersebut, alias kemakan. Ya, 10 menit ya Anda membaca Al-Quran sudah mungkin dapat sekitar 3 sampai 4 lembar. 10 menit Anda dengan HP, Anda bisa koreksi semuanya status orang.
Betul apa tidak? Gimana? 10 menit dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan sekitar 4-5 lembar Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu sering ditelateni Mbak, Mas, ditelateni apa Beb? Dibaca. Ditelateni apa Beb? Dilihat. Ditelateni apa? Dibawa. Bisa, kitanya saja yang memang tidak mengatur waktu sehingga tidak bisa. Kalaupun kita atur waktu, sangat luar biasa. Makanya jangan heran kalau kita lihat banyak cerita-cerita orang-orang soleh itu dengan Al-Quran bagaimana, ya, sampai diceritakan kalau Anda tahu gurunya Kiai Hamid Pasuruan. Mbah Hamid itu punya guru, namanya siapa? Namanya Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf. Itu dikatakan bahwasanya beliau itu seperti Al-Quran berjalan, kayak Al-Quran melaku. Gerak-geriknya Al-Quran, subhanallah. Karena kenapa? Jasaduhu wadahmuhu mulihaj bil Quran. Karena jasad beliau dan darah beliau terikat dengan Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, bahasa narkobain apa? Sakau. Tahu dia pernah lihat orang main makan narkoba, pemakai narkoba itu, kalau nggak pakai gimana dia? Sakau dia. Orang-orang soleh seperti beliau, gurunya Mbah Hamid ini, Habib Ja'far bin Syekhon, seperti itu. Kalau nggak baca Al-Quran sakau, nggak enak semua. Mungkin kita belum tingkat seperti itu. Minimal jangan tinggalkan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang diturunkannya Al-Quran. Makanya dalam firman-Nya Allah Ta'ala disebutkan apa? Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Mikir menungso, berpikir, gayen otakmu, utekmu niku menungso, kata Allah Ta'ala. Pikir dong, la'allakum fakarun, pikir. Ini kalau Al-Quran kata Allah Ta'ala letakkan ke gunung yang besar, la ra'aitahu khasyi'am mutasaddi'am min khasyiatillah, akan hancur berkeping-keping itu gunung tersebut. Kira-kira mana besar antara manusia sama gunung? Mas, gedean di Mas. Sampai sampai gunung gedean di. Gedean di Mas. Gunung ya. Gedean gunung. Kuatan mana antara kalian sama gunung? Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini anugerah besar, tetapi wal iyadu billah min dalik kita tidak memanfaatkannya, bahkan melalaikannya. Maka disebutkan orang yang enggak membaca Al-Quran faqad hajaral Quran. Man lam yaqra'ul Quran faqad hajaral Quran. Orang yang enggak membaca Al-Quran sesungguhnya dia telah cerai dengan Al-Quran, talak dengan Al-Quran. Naudzubillah min. Coba kita cermin diri kita ini. Ya. Pesantrennya di bulan Ramadan, hasilnya setelah Ramadan.
Kalau kita sukses di bulan Ramadan, setelah Ramadan terus Al-Quran dibaca, minimal dibawa, minimal Al-Qurannya dibuat jimat, bukan HP. HP memang zaman sekarang harus, tapi jadikan jimat. Ada HP-nya sampai itu, ada apa? Aplikasi yang menjaga HP Anda sehingga HP Anda tidak mudah error. Kenapa HP mudah error? Gara-gara di dalam aplikasi HP jarang dibuka. Ya pembuatan. Betul apa tidak? Ada aplikasinya, tapi nggak pernah dibuka. Makanya HP-nya sering error. Masih HP larang, ya 14 paramek, ya 15 paramek. Tidak ada Al-Quran maring ini cepat error. Karena kenapa? Al-Qur'annya jarang dibuka aplikasinya. Allah menjadikan kemudahan kepada kita dengan kita diberikan alat komunikasi, maka isilah alat komunikasi ini dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Bisa kita baca selalu. Dikatakan oleh riwayat dalam athar al-hisnu thalatha. Al-hisnu thalathatun. Penjagaan itu ada 3 macam perkara. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Orang yang senang duduk di masjid mendapat penjagaan, tapi duduk kleset-klesetan. Nggih pembadan. Bisa iki masjid koyo ngene Manarul Ilmi. Arah-arah ITS paling lek awan-awan klesetan, lho klesetan. Ndak dijogo sampean. Maksudnya apa? Makmurkan. Itu ada kotak-kotak Al-Qur'an itu loh. Deketi, ambil Al-Qur'annya, ndak iso maca, pendeli ono. Alias apa? Dilihat selalu. Biarpun ndak dibaca. Tonton ini tok wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilihat tok aja. Nanti lama-lama apa? Wis tak baca lah. Sekarang kita ini ngelihat jarang. Wis tak misal mbek sampean. Sampean Mas. Lek suwe-suwe nontok wedok ayu ya apa sampean? Senang apa mboten? Oh. Buaya iki man. Saya kan seneng kan nonton terus. Ayu yo. Misal iki misal. Ya kan? Mbak sampean Mbak nonton lanang ganteng seneng apa mboten? Seneng apa mboten, Mbak? Senengnya lanang elek apa lanang ganteng? Ganteng ya? Gantengnya rek kontok. Teko pucuk melaku. Gerak-geriknya subhanallah ganteng. Suwe-suwe lek mari ngetok terus. Pengen ngomong enggak? Kepengin ngomong enggak? Mas, lek sampean bendino sing ditontok iku si fulana, misalnya Sumiati, ayu Mas, masya Allah, ya kan? Ciptaannya Allah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Lek sampean bendino kepethuk, ape munggah nang ruangan kampus, loh kepethuk mana rek? Waduh, jodoh jangan-jangan ya. Kepedian sampean iki. Ape modun mau turun kepethuk maneh. Kepethuk mulai ya Allah, apa oh ya? Jangan-jangan ada sesuatu si fulana sama saya. GR kan? Ya kan? Ape mulai mau pulang kepethuk maneh. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Wis, Mbak, nomormu piro, Mbak? Akhirnya mau ngajak apa? Ngajak bicara. Makanya Al-Qur'an itu Mas, toh jangan dhisik Mas.
Mbak, tonton dhisik, Mbak, dilihat dulu. Sambil dibuka, dilihat. Akhirnya apa? Tak baca wis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, oleh ganjaran sampean. Al-hisnu thalathatun. Penjagaan dari Allah Ta'ala ada 3. Al-masjidu hisnun. Masjid itu penjagaan, benteng, maksudnya orang yang demen duduk di masjid adalah apa? Dapat penjagaan dari Allah Ta'ala. Saya yakin bangunan yang paling mewah sekampus ISTS adalah apa? Makanya masjid paling penuh, paling enak gawe klesetan, bukan gawe itikafan. Nggih Pak Ramadan? Ngaku nggih. Lek wis awan sore wis kesempatan wis. Apa maneh sing ana apa pasang-pasangan wis senggol-senggolan nang masjid ya apa rek nang masjid senggol-senggolan. Naudzubillah min. Al masjidu hisnun wa dzikrullah ta'ala hisnun. Zikir kepada Allah Ta'ala, orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang kita bahas sekarang apa? Wa qiraatul Qur'an hisnun. Orang yang demen, yang rutin membaca Al-Quran dijaga oleh Allah. Makanya sukailah untuk kita membaca Al-Quran. Maka yang dikatakan oleh orang soleh, sungguh saya ini heran, ada orang yang merasakan hatinya sumpek, dikul ma'ash, sumpek, jenuh, galau, tetapi di sampingnya Al-Quran tidak pernah dibuka. Ini solusinya, obat mujarab. Obat mujarab bagi antum yang lagi galau, bagi antum yang sempit rezekinya, bagi antum yang belum dikirim tiket pulangnya, baca Al-Quran. Insya Allah besok dikirim tiket pulangnya biar cepat pulang antum. Ya kan biasa arek-arek ngareng ini kan kepin mulai kabeh nggih Pak Modan ya. Ya kan pulang semua hilang cepat, hilang kapan praye iki ya kan. Baca Al-Quran, solusi semuanya. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran, semuanya ada. Makanya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Yassarnahu lidzikri fahal min mudzakir. Telah aku mudahkan bagi kalian manusia untuk membacanya. Fahal min mudzakir. Apakah ada dari kalian yang selalu membaca Al-Quran? Jadi kita ini sekarang dipermudah oleh Allah. Kalau tidak ada sesuatu hal yang dimudahkan oleh Allah, mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena kenapa? Kewibawaan dari Al-Quran. Ada salah satu orang soleh mbak, namanya Imam Madhab Al-Imam Ahmad bin Hambal, pernah bermimpi Rasulullah, pernah bermimpi Allah selama sebanyak 99 kali. Loh Bib, kok iso Bib? Ojo kontakon, ilmumu durung. Ilmu SMP sama ilmu kuliah beda. Nggih Pak Mbak? Ojo dhisik. Kalau ada orang, kok iso mimpi Allah Ta'ala? Durung kelasmu. Ya, sing biasa gawe kayu ambek gawe robot beda. Nggih Pak Mbak? Nggih Pak Mbak? Wong gawe kayu ambek gawe robot beda, ruwete beda. Ya. Sing biasa mimpi basah sama mimpi Ta'ala ya beda, Bos. Ya kan ya, kalau kita kan, kalau antum kita ini kan mimpinya mimpi basah.
Ya kan? Tangi lu teles maneh rek ya Allah. Poso-poso seiso mimpi basah, kenemenen tak sampean iki. Poso ya poso, Bos. Pikirane aja nang dindi, mangkane sing ditonton YouTube aja sing ndak-ndak. Ya Bang. Ya, makanya kalau sudah yang dilihat yang tidak, akhirnya seringkali malamnya mimpi basah. Kalau sudah sering mimpi basah, cepet-cepet lang kawin. Nggih. Kalau perempuannya nggak mau dinikah, sudah pisah, sudah nggak mau lagi sama Anda ta'arufan, saya cari yang lain, gitu dong. Nggak apa Mas, sampean kesuwen ngenteni S loro. Aku kepin S1 lang kawin. Ya ben S loro belajarnya ada pendampingnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau S1 tidak ada pendampingnya ya wis ngelut tok sampai ngedepi robot itu. Makanya pekerjaan robot tak tuntas-tuntas. Tidak ada yang menemani. Nggih mboten Mas? Ganggi wae sampean iki. Ya kan? Makanya Mbak, lek dilamar yang diterima Mbak. Aja suwe-suwe ngenteni mes tak marikno dhisik kuliahku. Sing ngenteni S3 dhisik lho, S3. Ditinggal sampean Mbak kasihan sampean Mbak. Ya. Ada salah satu imam madhab namanya Ahmad bin Hambal, imam madhab. Bahkan beliau itu sampai dalam riwayatnya ketika orang menyaksikan wafatnya beliau, keranda. Tahu sampean keranda? Ibarat seperti peti matinya itu ketika digotong beliau itu waktu meninggal. Ya, kerandanya digotong, puluhan ribu orang masuk Islam. Nontok kerandai, lalu nontok wongi. Makanya kalau kita melihat wajahnya orang soleh kan teduh, enak wadem. Ya Muhammadan. Idza ru'u dzikirallah. Kalau kita lihat mengingatkan diri kita kepada Allah, makanya sering-seringlah kita melihat orang-orang yang kenal dengan Allah. Jangan melihat sering-sering orang-orang yang selalu mengutamakan dunia, maka akan terhipnotis hati kita hingga kita cinta dengan dunia. Tetapi kalau yang kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, maka terhipnotis. Hati kita pun akan tersalur untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenazahnya lewat Mbak. Loh, lewat jenazah ini. Ibarat ambulan lewat. Ribuan orang apa? Masuk Islam. Melihat kerandanya. Kira-kira kalau ada orang jenazah digotong kerandanya nih, bisa lihat wajahnya apa tidak? Nggak bisa. Tapi kerandanya itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut orang yang dekat dengan Allah. Saking banyaknya pelayatnya di waktu itu. Karena kenapa? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah dalam cerita beliau itu bermimpi Allah, ketemu langsung dengan Allah. Ya. Cuma apakah langsung apa tidak ini dalam pembahasan. Ya. Dalam riwayat tidak ada seseorang manusia yang langsung bisa bertemu atau bermimpi dengan Allah kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Beb, ada perantaranya. Bagaimana? Nanti suatu saat kita akan jelaskan. Pernah beliau itu bermimpi Allah Ta'ala sambil berkata dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Allah Ta'ala, ayyu syai'in yataqarrabal mutaqarribun ilahana. Duhai Allah, ini bertanya ya beliau dalam mimpinya. Duhai Allah, bagaimana sih resepnya orang itu mendekatkan dirinya denganmu sehingga mereka itu selalu dekat denganmu? Bagaimana resepnya?
Caranya bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bitilawati kalami ya Ahmad. Mereka itu mendekatkan dirinya kepadaku karena seringnya mereka itu membaca dari firman-firmanku, yaitu membaca apa? Al-Qur'an. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, duhai Allah, bifahmin au bi ghairi fahmin. Mereka itu membaca dengan faham atau dengan cara tidak faham. Maka Allah Ta'ala menjawab langsung tunai kontan, bifahmin au bi ghairi fahmin. Terkadang ada dari mereka, wahai Ahmad, membacanya ada yang faham, ada juga dari mereka membacanya tidak faham. Jadi cara yang paling efektif, yang paling cepat untuk kita dekat dengan Allah, dengan kita seringnya membaca Al-Qur'an. Jangan dulu faham, nggak apa-apa. Biarpun nggak faham, nggak masalah. Faham lebih baik. Makanya ada orang soleh itu sampai membaca Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada dari mereka membaca setiap harinya per ayat. Membaca apa? Per ayat. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Nanti lagi, Qul huwallahu ahad. Akhirnya mereka dibuka oleh Allah Ta'ala ajaib, keajaiban-keajaiban, wal gharaib, keanehan-keanehan. Setiap hari per ayat diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala apa? Pemahaman. Sampai-sampai ada dari mereka yang pingsan 3 hari. Pingsan gara-gara apa? Membaca Al-Quran. Kalau kita pingsan dipecat dari kerjaan, gimana? Dipecat dari kerjaan langsung pingsan, stres, sumpek, galau, ya, dipisahkan dari kekasihnya, sumpek, bunuh diri, terjun, aduh. Dipisahkan mas, telek sing lain, wedok kata mas. Gimana mas? Sampean gitu mbak. Dipisahkan, alhamdulillah, bisa di pacaran maneh. Teko langsung jaluk, simple. Tetapi yang menjadi besar kepada kita, jika kita waliyadzubillah min dalik, terpisah diri kita dengan Al-Quran. Yang pertama membaca apa? 1 hari per ayat. Ya. Ada 1 harinya, yang kedua 1 harinya per surat. Agak cepat dikit. Tergantung dari apa? Tergantung dari pembacaannya. Ada yang ketiga, setiap harinya hatam Al-Quran. Per hari hatam Al-Quran. Kalau kita per hari hatam WA-an. Na'udzubillah min. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mbak, kalau sholat Allahu Akbar, rakaat pertama hatam Al-Quran. Enggak banyak, sholatnya cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama hatam Al-Quran. Rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas 1000 kali. Sholatnya nggak banyak, 2 rakaat, tapi berbobot. Yang rakaat pertama hatam Al-Quran, rakaat kedua 1000 kali membaca apa? Al-Ikhlas. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, ya, bin Hasan bin Saleh Bahr Nuri Tafih. La takun li fadih ya samad ya mannan. Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Yusuf bin Al-Duror. 2 rakaat seperti Imam Syafi'i. Rakaat pertama hatam Al-Quran,
tetapi Al-Ikhlasnya beliau membaca 5.000 kali Al-Ikhlas. Kok sempet Bib, kok bisa? Ya gelem. Kalau kita kan ndak iso, mosok iso maca Al-Qur'an ini. Ya, itu kita wal iyadzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita sadar diri, amin. Ya, mudah-mudahan kita apa? Sadar diri kalau sudah kita seringkali membaca Al-Qur'an atau punya hizib Al-Qur'an, makanya di rumah atau yang kos dengan temannya yang 4 orang kah atau 2 orang kah atau 3 orang ada punya hizib Al-Qur'an setiap harinya. Gak bisa 1 juz per hari, baca 1 hari 1 lembar, tergantung dari jumlah kamar. Kalau yang di kos 3 orang, per orang 1 lembar. Jadi apa? Per hari 3 ada Al-Qur'annya. Insya Allah sampai dijaga kemana-mana. Makanya apa? Qiraatul Qur'an hisnun. Yang suami istri juga gitu dong. Punya apa? Punya hizib Qur'an. Bukan cuma apa? Bukan cuma my time ya, me time atau me time ya? Ya, my time ya. Me time sakarep mulah me time, mi pangsit dah. Ya. Me time Al-Qur'an kapan? Pengen tenang rumah tanggamu, sakinah mawaddah. Ya, pengen enak, pengen tentram, pengen sejuk, nggak ada perkelahian, nggak ada cekcok. Kalau ada cekcok, wis ojo ngamuk-ngamuk. Iya baca Al-Qur'an, moco ngaji bareng hizib Qur'an. Allah, enaknya kayak gitu. Akhirnya apa? Rumah tangganya diberikan oleh Allah Ta'ala sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ada apa? Karena adanya Al-Qur'an. Kalau sudah kita kuasai ini Al-Qur'an, maka kehidupan kita ya akan berkah. Kehidupan kita akan normal. Karena di dalamnya kita bisa mengisi dengan yang namanya Al-Qur'an. Ayo kita berlomba-lomba. Saya ajak semuanya, khususnya saya pribadi Al-Fagir, atau antum yang mendengarkan ini, yang offline ataupun yang online. Ayo jangan dengan Al-Qur'an, sudah Ramadan tinggal berapa hari lagi. Jangan ribut cari baju. Jangan cuma buka Shopee sampean rajin. Ya, sahibul Shopee. Sing wedok-wedok nih, Shopee tok aja dibuka. Al-Qur'an ini kapan, Dul? Shopee dipentel lagi. Oh, diskon. Free ongkir. Wah. Ongkirmu Al-Qur'an kapan? Freemu waktumu Al-Qur'an kapan, Dul? Ojo sing dibuka bendino Shopee tok ae. Lah Al-Qur'an kapan iki ya Allah? Wiritanmu Al-Qur'an kapan? Yasinnya kapan baca? Al-Waqi'ahnya kapan baca? Sampai-sampai sekarang ini banyak orang ya Allah kita lihat ya membaca Al-Qur'an walakin Qur'an yal'anuh. Fi ba'dun nas, ada orang, sebagian orang yadra'ul Al-Qur'an walakin Qur'an yal'anuh. Ada orang baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknatnya. Al-Qur'an melaknatnya. Tahu sampean golongan orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknatnya, tahu enggak? Orang-orang yang pelit membaca bismillah ketika sholat. Iki medhiti luar biasa. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Imam Sudes Manrul Ilmi. Bocon bismillah dhisik kok, bismillahirrahmanirrahim. Allah pernah sumpah dalam hadits qudsi. Wa izzati wa jalali,
lihat sumpahnya Allah Ta'ala. Rungokno iki. Ya. Wa izzati wa jalali wa azamati wa kibriyai anna man qara al-Fatihah fi shalah ma'al bismillah. Jangan sekali-kali meremehkan bismillah lo ya. Hati-hati sampean. Makanya tak guru sing kena sampean. Saya bukan meritik seporoni. Cuma jangan dilecehkan bismillah, karena bismillah termasuk daripada ayat Al-Qur'an. Sampai buka aplikasi HP-mu itu. HP-mu apa jenengi iPhone kah? Apa jenengi Samsung ta? Apa jenengi Shopee? Mono Shopee. Ya kan? Apa jenengi? Imo ta apa? Oppo ta, Oppo Koplo. Tonton aplikasi, ya pasti bismillah nomor 1. Maksudnya apa? Termasuk dari ayat Al-Quran. Gimana? Karena akhir zaman banyak orang yang mencelah bismillah, termasuk golongan orang-orang wal iyadu billah min dalik yagra'ul Quran wal Quran yal'anuh. Orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Percuma membaca Al-Quran, percuma api-apian suara, tapi Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa susahnya membaca bismillah itu apa sih? Tak takoni sampean. Sama ayat yang Anda baca dengan bismillah, banyakan mana? Banyakan mana, Mas? Banyakan mana? Ayat 2 ain 2 makro. Maca bismillah enggak pernah. Ya Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Bukan Bang Ali Martabak, bukan. Ya. Katanya Ali bin Abi Thalib, ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Kalau beliau mengatakan kalau seandainya mau saya kupas tentang kemuliaan bismillah, detailnya dan syarahnya, maka tidak cukup 7 ekor onta jilidnya kalau dikupas, kalau dikelupas untuk menulis keutamaan dan syarahnya bismillahirrahmanirrahim. Saiki wong medhit maca bismillah, sekorane itu bukan saya ngomongi loh ya. Nek tersinggung ya alhamdulillah. Ya. Banyak kemuliaan bismillah itu. Mau tidur baca bismillah berapa beb? 21 kali. Diamankan dari pencurian, perempuannya diamankan dari pemerkosaan, diamankan dari kebakaran. Mau tidur mbak, ya jangan sebut nama laki Anda mbak. Sutioso. Kapan kita ketemu? Sebutan bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah 21 kali mbak. Malam ini baca mbak ya. Baca ya. Apa beb khasiatnya? Kalau orang nggak seneng, wah beb ayo rek. Ngada-ngada itu. Ono kok ngono. Diamankan dari pencurian. Omai sampai dijogo. Diamankan dari kebakaran, alias aman dari kebakaran. Bapaknya sing suka gaya-gaya robot kan, suka kadang-kadang konslet ya. Hati-hati yo. Yang ketiga, diamankan dari perzinahan. Malam itu asal baca 21 kali. Ya, apalagi sampean tambah Allah ma'i, Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. 5 doa untuk menjaga keseimbangan seseorang dalam hidupnya kalau mau tidur.
tidak dicekek oleh gondoruo, tidak disetubuhi dengan kuntilanak. Biasa sing lanang-lanang ya, lanang-lanang iki biasa lek turun apa Mbak? Mengkurep. Nggih. Mangkane kuntilanak seneng mbek sampean. Nggih. Ora sing rambutnya dawa, padha. Bercanda-canda ya. Wonge apik kok ndak tersinggungan lho wong iki. Iya. Lek tersinggungan Mas, pindah nang kene sampean Mas. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Baca 21 kali ya Mbak. Apalagi yang punya anak baca juga. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidurnya Anda bagaimanapun dijaga. Ya kan? Saiki lanang-lanang saiki wis ngono, lek turu mengkangkang ana sing ngene, waduh. Aurate terbuka nang dindi wis mending amboe wangi, badhek amboe. Ya Allah, padahal kos-kosan Masya Allah ya. Luar biasa, gahru galan ya. Allah ma'i, Allah nadiri, Allah hadiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. 5 doa ini biar Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan mau datang, kuntilanak, kecuali sing menungso di kuntilanak Anda. Insyaallah Anda dijaga dan diamankan dari rasa takut. Subhanallah, semua ada. Makanya Al-Qur'an jadikan sebagai pedoman, insyaallah kita akan seimbang hidup kita ya, di dalam meraih apapun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja kalau kita mau bahas ya, perlu forum yang panjang kalau membahas tentang Al-Qur'an ini. Ya, insyaallah lain kesempatan kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan yang mengadakan acara RDK apa jenenge singkatannya? Apa? Ramadan di kampus. Mudah-mudahan sukses selalu insyaallah. Diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari panitia laki-lakinya atau perempuannya. Diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean sudah ngundang saya sekarang, sampean tak undang, awas tak teko sampean. Arah ITS tak teko, saya tak datang lagi ke ITS. Pak Darmaji lebih lagi. Purone. Malam 25 Ramadan. Insyaallah kami Majelis Rasulullah SAW akan mengadakan Haul Ahlul Badar juga plus nuzul Al-Quran di depan kantor Pemprov Jawa Timur, depan Tugu Pahlawan. Ya, saya undang antum semuanya. Kalaupun antum mau berdonasi silahkan. Mungkin bisa di-share di grup sini dari tim-tim kita yang lulusan ITS ini. Bisa di-share, siapa tahu ada yang mau berdonasi, ya monggo. Enggak mau, wis hadir wae sampean. Pokoknya sampean tak undang, lek ndak teko terlalu. Ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu acaranya insyaallah habis salat tarawih. Antum mau tarawih dulu di sini, Sabtu malam Minggu. Insyaallah minggunya libur kuliah. Ya. Ada enggak kuliah Minggu masuk? Tidak ada ya, ITS semuanya Minggu libur. Jadi insya Allah itu acaranya ya. Setelah itu nanti bersama para habaib, para alim ulama ya. Yang pertama saya undang antum, insya Allah bisa hadir. Yang kedua doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah perkumpulan kita saat ini, malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut antum yang hadir, yang live online atau yang offline, yang menjadi panitia, keseluruhan mahasiswa ITS semuanya diberikan keberkahan oleh Allah taala. Bapak Darmaji, Bapak Wahyuddin dan semuanya rektor atau wakil rektor yang enggak hadir, semuanya dosen-dosen semuanya
mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memakmurkan malam-malam bulan Ramadan dengan kegiatan yang baik, dengan membaca Al-Qur'an, dengan majelis ilmu, dengan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin ya awal awalin wa ya akhirul akhirin wa ya dal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatana wal hadirin wal hadirat wa talamidana wa talamadidana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ja'alna walahum min ahlil Qur'an wa ja'alna walahum ya Allah wa iyyahum ya Allah mimman yata'allaq bil Qur'an wa yata'allaq ya Allah bi sahibil Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurul akwan birahmatika ya arhamar rahimin bika unzilaka ya Allah bi sirril Qur'an wa nurul Qur'an wa sahibil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ala man wasalafuna sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah kita ketemu Sabtu malam Minggu tanggal 15 April malam 25 Ramadan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lebih kurang saya minta maaf kalau ada salah penyampaian, kurang adab, kurang ajar, ya, ada kata-kata yang nggak pantas saya utarakan. Saya ini orangnya opo onoi, ya. Saya maaf, saya nggak bisa bahasa seperti Pak Darmaji, bahasanya terlalu tinggi, ya kan? Saya bahasa yang gampang dicerna oleh orang, ya. Opo onoi kata wong Surabaya. Inilah saya tanpa direkayasa dan apapun, ya. Kalau ada salah kata-kata, saya minta maaf. Ada kurang ajar, saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, seperti kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkanlah kami ya Allah kembali di surgamu ya Allah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.